Di tengah dunia yang sering bising dengan kepentingan pribadi, ada sosok luar biasa yang memilih untuk bersuara bagi mereka yang tak terdengar. Hari ini Tripods kedatangan seorang aktivis perempuan yang dimana bersama beliau kita akan membahas makna perjuangan seorang perempuan, empati, dan juga bagaimana kekuatan perempuan dalam mengubah dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan narasumber cantik dan pembahasannya juga menarik sekali karena berkaitan dengan pembahasan perempuan dan juga anak. Dan inilah dia narasumber kita, Kak Dinda. Halo Kak. Halo. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kegiatannya apa nih Kak, kesibukannya nih? Ya, kesibukan seperti biasa, ngurus keluarga, ngurus umat, insya Allah. Semoga makin istiqomah juga untuk umat. Kemudian ya masih banyak lah binaan-binaan anak-anak yang masih ikut dibina sama kami juga, sama-sama di yayasan bareng. Itu aja sih kegiatannya, sama sekaligus menyuluhkan agama lah. Insya Allah. Masyarakat di Tarakan. Iya. Nah, menyinggung soal penyuluh tadi nih Kak, alhamdulillah kakaknya ikut ini ya, penyuluh award KTI provinsi ya. Alhamdulillah kemarin juara 2 ya Kak. Alhamdulillah. Provinsi berarti Kakak ya? Iya, tingkat provinsi sampai tingkat provinsi. Alhamdulillah. Itu berkaitan dengan ini ya Kak, perempuan dan anak. Nah, berkaitan tentang perempuan dan anak. Terkait penyuluh itu. Nah, berbicara tentang perempuan dan anak, apa sih Kak yang membuat Kakak tertarik? Kenapa sih perempuan dan anak ini? Gitu. Iya, baik. Jadi kalau terkait yang saat ini saya geluti ya, maksudnya terkait anak-anak dan perempuan. Jadi saya khususkan memang tidak anak-anak pure seluruh Indonesia atau seluruh Kota Tarakan, tapi bagaimana saya pribadi juga melihat bagaimana kondisi anak-anak dan perempuan di Kota Tarakan, khususnya ya digarisbawahi bahwa yang saya perhatikan di sini adalah perempuan sebagai kepala keluarga. Nah, kemudian anak-anak yatim piatu yang tidak berada di naungan LKSA atau panti asuhan. Jadi saya lebih kepada hal itu dikarenakan pertama mereka tidak tersentuh oleh lembaga. Kemudian yang kedua, kalau untuk perempuan kepala keluarga ini kan mereka ya salah satunya memang tidak menginginkan hal itulah. Karena yang pertama ada dua kondisi. Yang pertama, mereka ditinggal mati suaminya. Karena itulah menjadi anak-anaknya yang jadi yatim. Kemudian yang kedua, bisa jadi mereka memang ada problematika di rumah tangga sehingga bercerai. Nah, tapi lebih kebanyakan sih memang perempuan kepala rumah tangga ini yang memang ditinggal mati suami. Nah, seperti itu. Jadi memang ya kenapa sih harus ada yang perhatikan? Semakin jauh berkembang zaman, lebih banyak kasus-kasus yang kita lihat terjadi, ditemukannya mayat lah, bunuh diri lah, anak jadi korban kekerasan, kemudian banyak eksploitasi. Apalagi yang terjadi kita ini Indonesia yang saat ini yang kita tempati Tarakan yang memang dekat perbatasan dengan hal eksploitasi yang memang banyak sekali sih yang terjadi di Kota Tarakan khususnya. Ya, jadi gampang sekali tereksploitasi anak, apalagi anak yang dari broken home, kemudian anak yang memang ditinggal mati ayahnya yang tidak mendapatkan figur seorang ayah, sehingga apa? Pendidikan jadi terbengkalai. Maka memang 3 aspek yang memang saya perhatikan, yaitu bagaimana kita mendekati mereka dengan aspek pendidikan agama, kemudian pemberdayaan ekonomi, dan dukungan psikososial. Nah, dukungan psikososial ini yang sangat tidak tersentuh. Nah, jadi kurang. Walaupun memang di kota kita tuh ada lembaga, lembaga untuk menaungi mereka, tapi ya tidak pasti tidak semua
terjangkau. Betul, Karena yang pertama mereka tidak berada dalam lembaga. Nah, mereka ini tidak terdaftar betul. Jadi tidak, ya namanya lembaga ya otomatis yang ada terdaftar itu yang diperhatikan. Nah, kalau mereka siapa yang memperhatikan? Berarti ya kita di sini yang melihat situasi itu, yang bagaimana bisa membantulah mereka ini. Untuk psikososialnya tadi itu Kak seperti apa tuh? Nah, pendekatan emosional Kak? Psikososial yang pertama kita memang di Yayasan Abul Yatama Indonesia itu memiliki namanya komunitas PPA, Pola Pertolongan Allah, yang dimana di situ di kelas itu jadi membuat kelas. Jadi kita mendatangkan banyak pembicara pembicara yang sudah memang ahli dalam psikolog dari luar memang kita panggil. Nah, di situ mereka mengikuti kelas itu. Nah, ikut kelas, training gitu ya Kak? Betul, ikut training, dan itu membuat mereka menumbuhkan aspek spiritual mereka. Kemudian mereka tahu bagaimana menangani kehidupan yang sungguh luar biasa, banyak tantangan ini, bagaimana mengontrol emosi. Di dalam situ diberikan ilmunya, ada ruang pulih juga untuk para bunda-bunda yang yatim ini, yang istilahnya ditinggal mati suami kan itu adalah hal yang berat ya, kalau apalagi kalau kayak kita perempuan yang awalnya itu bergantung tidak sama suami, tidak memiliki pekerjaan. Nah, itu juga perlu dibimbing dengan pemberdayaan ekonomi seperti UMKM kecil-kecil lah, mereka bisa. Itu sudah berjalan Kak? Iya, sudah berjalan alhamdulillah. Jadi mereka kalau kayak kita nih punya kegiatan, otomatis kegiatan ada istilahnya snack box. Nah, snack box itu kita udah ndak mesan dari mana-mana, tapi dari mereka. Jadi kita pemberdayaan mereka, mereka yang buat, kita yang beli. Nah, mereka dapat keuntungan dari yang itu. Jadi mereka memperdayakan juga kehidupannya, jadi tidak tergantung untuk meminta-minta atau sampai mengemis dan lain sebagainya. Jangan sampai lah itu kan terjadi seperti itu. Jadi psikososial itu, jadi mereka juga punya ruang dengar lah. Jadi kayak saya sekaligus sebagai penyuluh nih, nah itu adalah teman mereka untuk bagaimana mereka memberitahukan keluh kesahnya Kak dan lain sebagainya. Atau bisa juga kita seperti yang kami lakukan untuk anak-anak yang di luar LKSA kan jarang sekali mendapat bantuan. Nah, dari situ kita bisa bagaimana mencarikan orang tua asuh bagi mereka. Nah, seperti itu. Jadi memang ada kegiatan yang memang kita khususkan untuk kita kumpulkan mereka semuanya. Nah, di dalam satu tempat, kemudian kita hadirkan orang tua asuh yang memang mau membiayai kehidupan mereka per bulan, dikasih berapa. Yang penting amanah. Jadi mereka bertemu dengan anak-anak tersebut. Jadi tiap tahun ada kegiatan besarnya. Tiap bulan juga ada, tapi kalau tiap bulan itu kegiatannya hanya per 10 anak seperti itu, per 50 anak. Nah, kalau yang per tahun itu langsung semuanya dikumpulkan jadi satu. Nah, itu namanya Yatim Fest. Jadi Yatim Fest insya Allah ini nanti kegiatannya di Muharram kegiatannya di Muharram. Insya Allah kita kumpulkan semuanya, kemudian bertemu dengan orang tua asuhnya seperti itu. Terus diberikan edukasi juga di dalam kegiatan tersebut. Nah, dan juga yang pastinya mereka pasti pulangnya bawa bingkisan. Nah, ada rewardnya seperti itu, pasti ada bingkisan. Sama ini Kak, menarik nih, poin pertama tadi adalah pendidikan agama. Nah, itu seperti apa tuh polanya? Ya, kalau pendidikan agama memang kalau saya juga pribadi udah membuka 2 cabang ya rumah Quran. Jadi di Selumit, jadi di Kecamatan Tarakan Tengah ada rumah Quran, kemudian di Kecamatan Tarakan Barat juga ada rumah Quran. Nah, itu memang kita khususkan juga walaupun untuk anak-anak di sekitar tempat di situ juga pun boleh untuk anak-anak yang yatim yang memang jadi binaan kami. Dan itu pure mereka tidak membayar sama sekali, gratis. Jadi belajar Quran di situ, dapat ilmu agamanya juga, menghafal Quran juga. Jadi memang mereka ditumbuhkan rasa ketauhidannya. Jadi mereka juga tidak kurang kasih sayang. Nah, jadi walaupun mereka
itu tidak berada di dalam panti asuhan yang notabene terlengkapi, tercukupi kebutuhannya, walaupun mereka berada di luar bersama ibunya, mereka tercukupi kebutuhan pendidikan, kebutuhan pangan, spiritual agamanya, spiritualnya lebih utama. Seperti itu. Jadi mereka hidup di masyarakat itu tidak gampang terkena bullying. Nah, mereka bisa kuat mental, mereka juga punya ketahanan pribadi dan percaya diri, sehingga mereka tuh tidak menjadi anak-anak yang kayak sedih tidak punya ayah, mereka tidak sedih tidak lebih punya ke ibu. mentalnya ya diperkuat ya. Jadi memang kalau kita lihat sekarang ini kan kehidupan saat ini yang benar-benar yang ditempa itu mental. Jadi di kehidupan kita ini sekarang memang mental ini luar biasa. Jadi anak-anak kita nih kurang banget gitu, rasa percaya dirinya, sehingga ya gampang sekali terjadi bullying. Jadi gampang sekali melakukan hal-hal tindak kriminal dikarenakan ya mereka tidak punya pondasi yang kuat. Nah, maka harus banget kita itu, walaupun bukan anak-anak yang yang yatim piatu ya, anak-anak yang pun juga ada orang tua lengkap, mereka itu sangat butuh namanya pendidikan agama. Betul. Nah, Kak, menarik banget nih. Kan Kakak seorang perempuan nih, bagaimana sih seorang perempuan tuh bisa menjadi agen perubahan untuk perempuan lainnya nih? Kakak buat kegiatan untuk membantu perempuan-perempuan lainnya, itu seperti apa, Kak? Ya gimana ya, kalau menyangkut perempuan pribadi, memang saya dari awal sudah di dunia pendidikan, bergerak di mahasiswa sendiri, memang sudah senang dalam kegiatan sosial, apalagi berkaitan dengan perempuan, membantu peradaban perempuan ya. Jadi memang dari hati memang sudah tergerak untuk bagaimana bisa membantu, bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, kalau untuk sekarang sih yang paling utama sih mendekatkan diri dengan komunitas-komunitas yang sefrekuensi. Nah, jadi sevisi, strategi, jadi gampang nih untuk jalannya. Karena untuk jalan seperti ini nggak bisa sendiri. Kita harus bareng, kita harus sama-sama. Jadi nggak ada yang aku harus lebih bagus, gitu ya, Kak? Harus lebih bagus daripada yang ini, komunitas ini enggak. Jadi semua komunitas dirangkul. Nah, kemudian juga ya lebih utama ya, karena kita ini membantu masyarakat luas yang perekonomiannya rendah, yaitu dukungan pemerintah itu harus banget juga bisa kita dapatkan. Nah, jadi pemerintah tahu keberadaan kita ini seperti ini, kayak gini kegiatannya, sehingga pemerintah juga secara tidak langsung kita ini yang berada di ruang masyarakat luas ini sebenarnya sedang membantu program-program pemerintah. Tanpa kita memang harus dibayar ya, tanpa memang bukan tugas tupoksinya gitu. Tapi memang datangnya dari hati, teman-teman. Jadi banyak sih sebenarnya anak-anak muda tuh senang kegiatan-kegiatan yang sosial seperti ini, cuman memang wadahnya saja mungkin belum menemukan. Nah, kalau menemukan, lihat apakah kita sefrekuensi, memang jalannya kemana nih. Nah, gitu. Jadi memang ya kalau saya sih pribadi memang ada komunitas, kemudian ada yayasan juga, kemudian banyak sih komunitas-komunitas lain yang digandeng ikut bersama-sama gitu. Jadi untuk sudah sering kolaborasi ya, Kak, ya, dengan beberapa komunitas. Sudah banyak. Nah, jadi kayak nanti kegiatan Yatim Fest itu juga banyak komunitas yang ikut serta di dalamnya. Jadi nggak hanya sendiri aja, Kak, mau bukan tujuannya bukan mau ditampilkan untuk istilahnya mau dibilang lah ya. Kalau ditarakan ini dibilang sok-sokan gitu, mau dibilang ya gitu ya. Nah, kalau kita itu berarti kita harus bareng ya, bareng. Karena ini tujuannya untuk kebaikan umat. Tujuannya untuk kebaikan umat, jadi harus bareng. Nah, struggle-nya, Kak, pasti ada tantangan kan di balik itu. Nah, apa tuh tantangannya? Tantangan yang pertama memang yang paling utama sih sebenarnya kalau saya pribadi tuh, karena memang itu juga tantangan pribadi buat saya, kita ini semua harus kaya sih.
harus kaya. Karena kalau nggak kaya susah banget nih membantu orang-orang yang lain tuh. Jadi memang ya saya juga ya mudah-mudahan ya kita semua bisa segera jadi orang kaya. Amin, ya Allah. Sultannya Tarakan ya kalau bisa. Jadi itu ya kita mau tidak mau memang terkendala dengan hal-hal yang bisa membantu mereka. Ya, yang paling utama ini yang terjadi adalah bagaimana ekonomi mereka nih. Bagaimana bisa terjadi stres, bunuh diri, kemudian anak ditelantarkan. Semua itu lagi-lagi berawal dari ekonomi yang rendah. Bagaimana mereka tidak memiliki ekonomi yang bisa memberikan mengcover mereka punya kebutuhan. Nah, jadi kendalanya seperti itu, harus kaya kita ini memang. Jadi problem terbesarnya itu memang harus kaya ya Kak. Kaya, betul. Nah, satu lagi nih Kak, permasalahan apa sih Kak, permasalahan yang betul-betul berat banget yang Kakak pernah hadapi dari dari perempuan-perempuan yang di luar sana nih, yang pernah Kakak tangani? Iya, jadi kalau yang terberat sih bagaimana menumbuhkan rasa percaya diri perempuan sih. Sangat berat banget untuk menumbuhkan rasa percaya diri mereka ini, karena kalau sudah kena di mental itu sangat luar biasa sulit. Sulit banget untuk meyakinkan mereka kalau mereka tuh bisa. Kalau bangkit itu berat banget. Jadi memang kita butuh banget teman-teman tuh yang memang punya jiwa kemanusiaan tinggi, jiwa sosial yang mampu membantu teman-teman yang berada di dalam tingkat terendah mereka. Karena tidak semua orang itu atau perempuan tuh kuat menghadapi kalau dibilang cuma segitu aja kok, masa ndak bisa. Ndak semua. Betul. Karena kita ini merasa orang-orang yang mentalnya terganggu itu mereka itu tidak punya iman lah atau sebagainya. Sebenarnya mereka punya, tapi karena mereka ya kurangnya dukungan yang tadi tuh ya psikososial itu sendiri. Kemudian ya bagaimana kita melihat nih perkembangan juga anak-anak zaman sekarang ya. Jadi kita nih yang bisa mampu ya, alangkah baiknya tuh memang benar-benar merangkul mereka. Karena ya yang terjadi saat ini sulit banget untuk bagaimana menyatukan perempuan yang membangkitkan perempuan yang sudah terkena mentalnya dengan anak-anak yang sudah memang hancur mentalnya. Itu PR besarnya banget itu PR kita semua sebenarnya. Yang mentalnya sudah ditekan, kemudian anak-anak yang mentalnya hancur. Benar itu sekali. miris banget sih. Mungkin boleh nih Kak, bisa kata-katanya nih Kak untuk teman-teman di luar sana nih, bisa membantu banyak orang, apalagi khususnya terkait perempuan dan anak, ternyata luar biasa sekali problemnya gitu. Boleh Kak, silahkan. Muliakan perempuan, lindungi anak, karena di dalam kelembutan mereka akan ada hadir kekuatan peradaban. Setiap perempuan memiliki peran dan setiap perempuan bisa kuat karena diri sendiri dan orang lain. Jadi maka kita perlu mendengar mereka, anak-anak perlu kita lindungi karena mereka butuh kita semua. Mari bersuara untuk orang-orang yang belum bisa bersuara. Masya Allah kata-katanya ya. Jadi untuk semuanya nih teman-teman semuanya, kita mengajak teman-teman semuanya, nge-trigger teman-teman semuanya untuk peduli nih terhadap perempuan dan juga anak. Karena itu tadi, perempuan harus didengarkan dan anak harus dilindungi. Yang bersuara harusnya bersuara, seperti itu. Mungkin itu saja teman-teman. Next kita akan kembali lagi di Tripods kita dengan narasumber yang menarik dan juga tema yang menarik. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.